Saya curiganya adalah kalau ada pemerintah terus memberikan konsesi tambang ke sini suruh ngelola, itu saya takutnya apa ya, mahasiswa atau bahkan kampus pun kehilangan keberanian. Ya, karena seakan-akan diberi. Kalau Cak Den mengatakan bahwa kampus diberikan hak pengelolaan tambang dengan tujuan untuk membungkam mereka supaya tidak kritis, supaya tidak sering menyerang pemerintah dan sebagainya. Berarti dulu ketika pemerintah dan sekarang sudah dijalankan memberikan keran juga kepada organisasi masyarakat keagamaan juga begitu dong. Liburan kemana? Ini udah pakai baju necis ini kan sering. Ini jadi ingat hitam putih. Garis-garis ini. Oh enggak. Enggak gitu dulu enggak. Sudah lupa saya. Hitam dan putih ini. Ya. Harus jelas ya. Kelihatannya hitam putih ini terus terjadi sampai sekarang loh. Iya. Sampai sekarang. Iya. Hitam putih sampai sekarang dan jangan sampai abu-abu lah. Kalau udah abu-abu tuh nggak jelas. Dengar-dengar juga tambang. Tiba-tiba saya ingat tambang. Ini bukan tambang cap jikian. Iya, bukan. Tambang beneran ini. Tambang beneran. Di Indonesia itu kan sangat banyak itu hasil tambang yang dihasilkan dari bumi pertiwi ini. Ada tambang emas, Freeport misalnya, batu bara di Kalimantan, nikel, tembaga dan sebagainya banyak. Dan harusnya kalau memang itu dikelola secara bagus, maka pendapatan negara yang untuk mendukung APBN itu nggak begitu rekoso lah. Dari Freeport sendiri aja sebenarnya sudah bisa menghidupi rakyat. Tapi kenyataannya sekarang itu pajak yang bisa membackup kebutuhan APBN, dan pajak itu bisa 82% atau 80% untuk membackup kebutuhan APBN. Dan Profesor Mahfud kemarin itu pernah bilang, jika hasil bumi Indonesia ini dan semua aspek yang bisa mendukung APBN kalau tidak dikorupsi, itu kita ini digaji negara loh. Apa-apa ditanggung negara. Bisa sampai 20 juta per bulan. Iya. Tetapi saking sugih ya. Saking banyaknya. Tapi anehnya, tambang ini kan gede di Indonesia. Tapi pemasukan ke negara itu sedikit. Artinya kan banyak yang bocor. Pasti banyak yang dikorupsi. Nah, dengar ini Pak Jen, mungkin dengan juga sudah dengar, dan ini saya minta pendapat. Dengar tambang ini juga membuka keran, pemerintah membuka keran tentang pengolahan tambang itu kepada perguruan tinggi. Aneh loh. Ini lama-lama perguruan tinggi bisa melacurkan diri untuk sebuah usaha di luar dunia pendidikan. Padahal kemarin kan organisasi masyarakat keagamaan sudah ditawari. Sudah. Muhammadiyah, lalu NU dan sebagainya. Sudah dengar belum itu? Sudah. Enggak, maksudnya gini. Perguruan tinggi dikasih keran. Perguruan tinggi itu kan bukan domainnya untuk mengelola hasil-hasil yang yang menghasilkan uang lah sebenarnya. Kan beda. Domainnya beda. Kalau anak mahasiswa perguruan tinggi itu kan akademisi. Harusnya ya ke situ aja gitu loh. Di dunia pendidikan. Iya. Untuk generasi, ngeritiske ya kan. Generasi muda itu kan harus pintar, tanggap, kritis, dan segala macam supaya ada perbaikan generasi, cara pandang, cara pikir macam-macam. Itu harusnya tujuan dari perguruan tinggi. Tapi ini perguruan tinggi negeri maksudnya? Semuanya, Pak. Swasta juga dapat katanya? Nggak tahu itu, makanya ini kita mau bahas. Maksudnya gitu. Yang untuk tugas perguruan tinggi itu maksudnya? Tugas perguruan tinggi kan sebenarnya itu. Jadi kalau ketika tadi Pak Begawan bilang mau ditawari mengelola hasil tambang atau tambang malahan mengelola eksplorasi, ya kan
Ya mungkin untuk membackup pembiayaan perguruan tinggi itu sendiri. Ah, ya enggak, Pak. Kalau pembiayaan loh, tapi sekarang status perguruan tinggi itu macam-macam loh. Betul. Ada yang apa ya? Badan hukum, ada PT dan sebagainya. Masih ada yang di bawah Kemendak. Dikti, dan riset dan sebagainya. Nah ini yang membuat masyarakat itu jadi bingung itu mikir. Enggak sih kalau saya dunia pendidikan ini. Nah menurut jenengan ini. Gini. Untuk tambang ini kok bisa-bisanya pemerintah itu membuka keran kepada perguruan tinggi untuk juga ikut mengelola. Masyarakat perguruan tinggi. Kalau saya mikirnya gini loh. Apa kira-kira? Saya sepakat biaya pendidikan itu mahal. Betul. Saya sepakat. Oke. Makanya sekarang beberapa perguruan tinggi yang selama ini dapat subsidi pembelajaran dari pemerintah, sekarang dibuka yang apa namanya mencari dana sendiri, ya kan? Bayar macam-macam itu bidik mandiri macam-macam itu memang. Uang meja. Nah memang seperti itu. Tapi kan ketika pemerintah maksud saya ketika mahasiswa atau perguruan tinggi itu kan tetap diminta kritis, Pak. Kritis menyikapi keadaan, kritis menyikapi suasana kenegaraan, harus. Jalannya pemerintah, dan itu sudah dibuktikan tahun 98. Mulai dulu. Ya, ketika meruntuhkan kekuatan Orde Baru yang 32 berkuasa, otoriternya Pak Harto dan sebagainya, yang menjadi tulang punggung selain partai-partai oposisi kemarin itu yang memang harusnya kan mahasiswa gitu. Sebenarnya. Dan terbukti kemarin ketika ada aturan yang hendak diterabas yaitu dari MK itu loh, Pak. Dari MK yang kemarin yang teman-teman undang-undang apa? Masalah usia? Iya, masalah atau usia pilkada? Dan pilkada yang kemudian muncul threshold itu loh, Pak. Nah, itu kan seluruh elemen mahasiswa naik. Iya, betul. Nah, itu kan bagus. Artinya mahasiswa kita itu masih kritis memandang jalannya pemerintahan. Bagus. Nah, saya curiganya begini. Saya curiganya adalah kalau ada pemerintah terus memberikan konsesi tambang ke sini suruh ngelola, itu saya takutnya mahasiswa atau bahkan kampus pun kehilangan keberanian. Ya, karena seakan-akan diberi sesuatu yang membuat dia kalau orang Indonesia itu pekewo. Dibungkam. Jadi intinya kalau menurut Cak Den itu pemberian fasilitas penanganan atau kampus diberikan hak untuk mengelola tambang itu tujuan pemerintah menurut Cak Den itu untuk membungkam peran kampus dalam mengkritisi pemerintah. Iya, biar nggak kritis. Masuk akal juga nih. Biar nggak banyak kritikan macam-macam. Meskipun meskipun hasilnya tambang itu kita memang benar. Saya sepakat kemarin Pak Mahfud bilang, sedangkan bilang, kalau saja hasil tambang itu tidak dikorupsi, setiap tahun itu setiap orang itu dikasih 20 juta gratis. Dan semua fasilitas rakyat masyarakat itu ditanggung oleh negara. Kan kita bisa bayangkan betapa besar hasil tambang kita sebetulnya kalau tidak dikorupsi. Sekarang pikiran saya gini, kalau itu rencana atau wacana mau dikasihkan ke pihak kampus, di mana pengelolaannya juga, ini kan kampus artinya juga jajaran kampus dan organisasi mahasiswa kan? Oh iya, pastinya menyeluruh dong, karena kan itu kampus itu sekarang yang punya stakeholdernya. PT atau badan hukum itu kan berarti kan mengelola seluruhnya. Iya. Lah maksud saya salah satunya nanti mengelola tambang itu. Nah, maksud saya gini, kalau teman-teman mahasiswa disuruh ngurusin itu, otomatis kan kehilangan fokusnya untuk belajar, untuk kritis lah. Untuk mengkritisi pemerintah. Iya, ada yang nggak benar harus bagaimana. Karena kan terbukti beberapa tempat atau kampus ketika diberikan insentif lah atau tambahan dana, atau akhirnya terus tenang kampusnya, nggak ada pergerakan. Jadi ini kerugian demokrasi Indonesia berarti. Iya, saya sepakat. Kalau Cak Den mengatakan bahwa kampus diberikan hak pengelolaan tambang dengan tujuan untuk membungkam mereka supaya tidak kritis, supaya tidak sering menyerang pemerintah dan sebagainya. Berarti dulu ketika pemerintah
dan sekarang sudah dijalankan, memberikan keran juga kepada organisasi masyarakat keagamaan juga begitu dong. Padahal ormas-ormas di Indonesia ada Muhammadiyah dan NU itu kan kekuatan besar yang sebenarnya bisa mengimbangi atau memberikan masukan kritikan kepada jalannya pemerintahan. Berarti juga sama dong. Habis dong kalau gitu. Ya makanya. Kalau sudah ormas keagamaan, nanti ada LSM juga diberikan. Terus sekarang kampus habis makanya. Jadi ini kayak apa ya? Kembali saya ngomong ini semacam jebakan lah. Kita dikasih Batman itu berarti. Batman lagi. Bahwa nanti akhirnya kalangan kampus yang jadi masalah, yang akhirnya nanti ditunggu kesalahannya. Otomatis kan nggak belajar lagi, nggak kritis lagi. Nah, kira-kira kalau menurut Cak Den, apa yang perlu kita berikan, apa ya? Kita sekarang jadi ngeritik ke kampus saja kalau gitu. Iya. Kira-kira kampus perlu bagaimana? Menolak? Kalau saya mengatakan kalau sampai kampus itu mau atau menerima tawaran pemerintah dengan tujuan apa yang dikatakan Cak Den, bahwa akhirnya kampus tidak berani lagi mengkritik pada pemerintah dan juga tidak membuat sebuah gerakan keseimbangan dalam jalannya pemerintah. Ini saya samakan dengan kampus itu melacurkan diri. Kan demi uang itu. Saya nggak terlalu ngomong melacurkan. Demi uang terlalu enggak. Jadi idealisme kampus itu dibayar agar idealisme itu tidak muncul di kehidupan kampus. Tapi ya Anda tahu, ini kampus-kampus di Indonesia ya harus berpikir ulang itu. Kalau menurut saya begini loh Pak. Jadi memang agak rumit ya kampus ya. Satu sisi dia butuh pembiayaan yang sangat besar. Loh, tapi kan anggaran pendidikan di Indonesia, APBN itu 20% loh kampus itu. Gede. Tulisannya. Loh, nah ini yang sebenarnya pemerintah harus memberikan minimal DPR. Iyalah, pengawasannya harus. Pengawasan agar 20% bener-bener ya dilakukan, ditujukan kepada dunia pendidikan di Indonesia itu udah turah-turah, bludak gitu. 20% itu coba berapa? Kalau APBN kita itu hampir 2.000 triliun. 2.000 triliun itu 400 triliun loh. Bayangkan. Ya memang itu tadi. Gede. Maksudnya gini loh. Kalau memang paling itu secara konsekuen pemerintah itu memberikan jatah pendidikan sebanyak 20% tadi, saya kira ya bantuan masyarakat atau kampus mencari dana itu tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu bau pita, itu masih bisa. Tapi nyatanya kan enggak sekarang. Ini sebenarnya bukan masalah tambangnya ini sebetulnya. Ini masalah, bukan hanya tugas kita ini Cak Den untuk mengkritik ke kampus-kampus ini. Jangan sampai idealisme kampus lalu keberanian mengkritis kampus yang akhirnya mengkritis pemerintah yang akhirnya akan merusak sendi-sendi demokrasi Indonesia. Dan ini harganya mahal itu. Kalau demokrasi Indonesia sudah bobrok dengan cara-cara seperti ini dan tidak ada yang mengkritisi. Tidak ada yang mengkritisi, rubah nanti negara. Nah ini bukan tugas kita aja, tapi tugas anggota DPR di Senayan. Ini juga harus tahu, jangan sampai ikut-ikutan. Jojo untuk jatah. Jojo iya. Anggota DPR harus kuat, terus tegas untuk menolak ini supaya demokrasi itu jalan. Karena anggota DPR itu tugasnya salah satu adalah pendidikan politik kepada masyarakat. Agar demokrasi Indonesia itu tetap kuat gitu. Jadi gimana ini? Masalah tambang ini jenengan punya? Kalau menurut saya loh, yang pertama pemerintah itu harus menempatkan pemimpin-pemimpin atau pengelola-pengelola, salah satunya adalah Menteri BUMN itu yang kredibel, yang punya kekuatan kekuatan atau idealisme untuk mengelola tambang demi rakyat ini yang kuat. Jadi saat ini Erick Thohir ngurusinya bola. Akhirnya kan BUMN yang mengelola tambang kurang terurus. Itu pertama. Jadi Pak Prabowo harus menempatkan orang yang kredibel. Yang kedua, harus ada pengawasan melekat kepada seluruh pengelolaan tambang. Gitu. Supaya nggak bocor. Dan yang selanjutnya adalah bahwa pemerintah harus mengembalikan marwah badan usaha milik negara ini.
Karena sangat memalukan, Cak Den, bahwa Indonesia itu mempunyai apa ya, fasilitas atau mempunyai sumber-sumber energi, sumber tambang yang begitu luar biasanya di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang terbesar di Indonesia, baik nikel, besi, macam-macam lah, emas dan sebagainya, batu bara. Tetapi apa yang disetorkan ke negara? Yang didapatkan negara. Ya. Di depan negara itu sangat minim sekali dan kalah dengan pajak. Sedangkan pajak itu kan seakan-akan kan mencekik masyarakat. Yang harusnya masyarakat itu dapat diberikan fasilitas dari hasil-hasil tambang, hasil bumi Indonesia ini justru kebalik. Masyarakat yang memenuhi kebutuhan negara. Nah ini kan kesalahan pengelolaan ini. Salah pengelolaan. Oh, salah pengelolaan. Pertama salah pengelolaan dalam mengelola berbagai tambang. Malah ini jadi salah lagi nih. Sekarang pemerintah atau mungkin malah benar Pak Begawan. Jadi, oh ya pasti nggak benar. Kalau dikasihkan ke akademisi akan punya formulasi atau apa. Tadi Cak Den mengatakan bahwa dunia akademi atau perguruan tinggi itu kan tugasnya bukan mengelola tambang. Iya sih, tugasnya kan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Jadi pengelolaan tambang ya pemerintah harus memberikan ruang sendiri kepada ahli-ahli atau anak-anak bangsa ini untuk mengelola secara baik gitu loh. Bukan ke kampus. Bukan ke kampus, bukan ke ormas. Akhirnya kan ini hanya seperti bagi-bagi kue aja ya, dan kuenya itu nanti kalau sudah dibagi-bagi kepada ormas, kepada LSM, kepada perguruan tinggi. Ini yang saya khawatirin. Nah, masyarakat dapat apa? Rakyat dapat apa? Iya, apakah mungkin itu bisa tersalurkan ke masyarakat? Kan pada kelompok-kelompok mereka. Sehingga Undang-Undang Dasar 33. Pasal 33. Atau gini. Itu tidak tercapai ya. Tidak tercapai. Padahal harusnya dinikmati oleh rakyat. Oh, dinikmati oleh rakyat. Ya, menurut jenengan gimana? Kalau saya itu tadi ya saya sepakat ya. Saya sepakat, tapi intinya bahwa lontaran atau ide atau wacana pemerintah yang bakal memberikan konsesi atau apapun namanya ke teman-teman organisasi mahasiswa ini nggak sepatutnya lah. Ya, tidak. Biarkan teman-teman yang di kampus itu belajar mengelola. Dengan fasilitas anggaran APBN yang sudah cukup sebenarnya dengan 20% itu. Belajar mengelola, belajar mengendalikan diri supaya ketika punya jabatan nggak korupsi, itu lebih penting. Dan yang penting idealisme kritik kepada pemerintah itu tetap menyala, supaya kritis. Jalannya pemerintah itu seimbang. Iya, tidak sakleme dewe. Kekuatan check and balances-nya ini ada terus. Iya. Mahasiswa atau perguruan tinggi itu sebenarnya kan oposisi intelektual sebenarnya. Kalau saya mengatakan loh, itu jadi sebuah wadah oposisi pemerintah yang intelektualnya cukup kita akui, lain dengan seperti saya dengan oposisi tapi jalanan kan beda. Jadi kalau kampus itu sebenarnya harus dipertahankan itu. Oposisi intelektualnya itu harus dipertahankan. Jangan sampai dibeli dengan pengelolaan tambang. Kan sama saja seperti melacurkan diri. Ya. Atau kita tanya netizen aja. Ayo kita tanya netizen aja. Nah, ini gimana, monggo? Netizen sekarang ya, setujukah dengan semua? Kalian semua setuju nggak kalau andainya konsesi tambang diberikan pemerintah kepada aktivis kampus, organisasi mahasiswa, atau kalangan kampus? Perguruan tinggi lah. Perguruan tinggi. Apakah Anda setuju? Kalau setuju atau tidak, tolong tulis di sini kolom komentar. Dan akibat-akibatnya silahkan. Kira-kira seperti apa? Karena tidak mungkin Cak Den sama Begawan bisa mikir sendiri ya. Pasti butuh banyak bantuan. Banyak masukan. Gitu ya. Gitu aja. Nanti suatu saat akan kita bahas lagi kalau ada masukan-masukan yang diberikan netizen kepada kita. Okay. Jangan lupa subscribe. Oke. Ya. Kalau mau libur hati-hati dalam perjalanan, masih musim hujan. Iya. Oke, dadah.